kita ke hangout gitu, kita ke sebuah toko lah, bilangin toko, terus dia beli sesuatu barang, terus dia cuma bilang gini doang ke aku, nih pegangin, ternyata nge-mall banyak, ngapain sih kan? Podcast dalam Komplek. Halo Sobat Sulu, selamat datang di Podcast dalam Komplek. Nah, setelah sekian lama akhirnya kita balik lagi. We are back with a new start. Nah, jadi gimana nih liburannya kalian semua ya kan? Kita setelah jalanin ujian selama 7 hari ya kan, pasti kan capek banget. Dan akhirnya kita liburan juga, dan bisa banget nih liburannya dipakai buat refreshing otak ya kan. Nah, dan juga by the way, selamat merayakan Hari Raya Natal bagi yang merayakan, dan juga selamat Tahun Baru. Biar banget setelah ujian itu kan kita juga ada kegiatan demos dan class meeting 3 hari berturut-turut, dan itu pasti capek banget kan. Nah, buat temenin liburan kalian, kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih, dan pastinya seru banget. Benar. Nah, tapi sebelumnya kita mendingan kenalan dulu nggak sih? Biar lebih asik gitu. Nah, jadi gue Ayla sebagai host hari ini, dan gue juga ditemenin sama Hai, gue Rara, dan kita hari ini bakal ngobrol santai tapi seru. ya. Tapi kalau ngobrol berdua doang kan kayak kurang ya kan? Kita bakal undang nih 2 narasumber lagi. Betul banget. Hari ini kita bakal undang 2 tamu yang bakal jadi narasumber kita dan juga seru-seruan sama kita. Langsung aja kita sambut Rara dan Alfi. Oke, halo semuanya, nama gue Elora dari kelas F2. Halo semua, nama gue Alfi, gue dari kelas E2. Yeay. Nah, hari ini kita akan bakal seru-seruan bareng ya. Makasih sebelumnya kalian udah mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita hari ini. Emang kita hari ini mau ngobrol tentang apa sih, Ra? Nah, hari ini tuh kita bakal bahas yang seru banget. Jadi kita tuh bakal bahas masalah lagi happening banget. Jadi kalian tahu kan, di belakangan itu banyak banget kasus pembulian di sekolah. Oh iya, benar. Dan itu sangat memprihatinkan banget. Benar, gue juga kayak beberapa hari ini belakangan ya kan lihat berita tuh banyak banget kasus-kasus di mana anak SMP atau enggak SD gitu yang keluar dari sekolahnya ataupun kayak ngelakuin bunuh diri karena kena bully di sekolah. Dan itu sayang banget, yang harusnya sekolah tuh jadi tempat yang nyaman dan aman buat kita nuntut ilmu, tapi malah kita kayak jadi merasa terancam dan juga ketakutan kan pas datang ke sekolah. Kalau dari kalian sendiri ya kan narasumber, ada nggak sih kayak pengalaman pribadi soal toxic friendship atau relationship? Nah ya, biasanya kan emang dari pembulian itu kan timbul gara-gara lingkungan yang toksik kan. Nah dari lingkungan toksik itu juga pasti jadi menyebabkan ada korban dan pelaku. Nah jadi bahasa gaulnya sih toxic friendship atau toxic relationship. Nah dari Elora sendiri ada nggak kira-kira pengalaman? Ada. Boleh dong diceritain. Ya, jadi waktu dulu gue SD, pokoknya dari kelas 4 gitu, gue sempet ngalamin kasus pembulian, dan gue jadi orang yang dibully. Sebenarnya gue dibully nggak sendirian, gue misalnya ada geng yang anak dibulinya itu ada 4 orang, salah satunya ada yang sekolah di sini juga. Ya terus ya dibulinya sebenarnya ya masalah sepele, cuman karena gue nggak pegang HP, jadi gue nggak update sama info-info sekitar gue. Ya gitu sih. Terus ya nanti aja. Oke. Terus menurut kamu kayak gimana pada saat itu kamu menyikapi mereka semua? Gimana ya, sebenarnya waktu itu gue sempet drop nilainya karena gue dibully. Pokoknya dari kelas 4 itu, sebenarnya dulu waktu kelas 1 sama kelas 3 kayak yaudah gue main normal-normal aja. Apalagi ini gue tuh satu angkatan gue itu cuma satu kelas, jadi terus-terusan sama dia lagi. Dan itu berlangsung dari kelas 4 sampai kelas 6. Berarti lama dong, 2 tahun ya? Makanya untungnya gue gak sendiri dibully, jadi ada teman gue yang sama-sama terbully, jadi gue punya teman. Iya. Emang kayak dari temen sendiri tuh bisa jadi musuh kan. Jadi emang ngeri banget ya sih anak SD. Kayak anak SD udah main bully-bullyan tuh serem banget sih. Parah. Terus pas saat itu kan kamu sendirian, nggak sendirian kan? Terus kayak teman-teman kamu di situ juga kayak daunnya sama kayak kamu. Sama. Terus kayak kita kan jadinya kayak ngaruh ke kondisi emosi kita gitu kan. Jadi kayak sehari-hari gampang bad mood gitu di sekolah. Tapi yang punya cuma itu 4 orang doang gitu, 3 orang itu dan gue. Terus kayak ya udah jadi main sama mereka terus.
Tapi sebenarnya dari istilahnya kan ada geng yang terbully dan geng yang pembuli gitu kan. Iya. Nah, geng yang pembuli itu sebenarnya gue ada kayak 2 orang gitu yang dekat sama mereka. Jadi kalau misalnya mereka kayak ngomongin gue, kadang suka dibocorin sama 2 orang ini. Gitu. Jadi kayak ya udah. Jadi sebenarnya ada yang netral, cuman dia ikut ke geng itu. Jadi kayak spy. Kayak gitu lah. Kalau misalkan dari Alfi nih, kan tadi kita udah dengar dari cerita dari Elora, kalau dari Alfi sendiri punya cerita soal ini. Ada sih, tapi kayak ini toxic friendship aja sih, bukan kayak pembuli gitu atau gimana. Jadi itu dulu tuh gue tuh punya teman tuh dari kelas 4 juga nih sama nih. Dari kelas 4 nyampe SMP akhir, nyampe kelas 9 gitu. Nah, terus tuh kemarin itu dia tuh cerita kayak gini. Dia dari dulu tuh kayak teman dekat sama dia nih. Tapi lama-lama tuh makin lama pas udah SMP dia udah mulai berubah tuh sifatnya, gara-gara kan kita beda sekolah. Nah, beda sekolah dia pertemanan di sana beda lagi kan. Nah, pas di sana beda, dianya sifat-sifatnya jadi nggak baik gitu. Terus waktu itu pernah tuh kita ke hangout gitu. Kita ke sebuah toko lah, bilang aja toko. Terus dia beli sesuatu barang. Terus dia cuma bilang gini doang ke aku. Nih, pegangin. Dia bilang, nih pegangin. Kenapa sih suruh bayar? Enggak, suruh pegangin aja gitu, suruh bayangin. Dia jalan-jalan, aku yang pegangin. Oh, jadi kayak kamu disuruh-suruh gitu. Ih, diperbudak gitu. Terbudak kayak bukan menjadi personal assistant. Personal assistant. Jadi kayak, ya gue temen lu kan, bukan budak. Kayaknya udah personal asisten kan gitu kan. Tapi dia cuma kayak, nih pegang, nih disuruh-suruh doang kerjaannya. Lu bawa banyak gitu. Hah? Iya. Pernah tuh nge-mall banyak. Ngapain sih nggak jelas banget lu ngapain kesini? Mau hang up juga gitu. Terus juga disuruh-suruh. Iya. Terus lo ada kayak bilang ke dia gitu, ngapain gue di sini? Enggak enak. Gue kayak kan gue diem aja terus gue pas nyampe rumah kayak curhat gitu ke teman gitu. Bilang, apaan banget sih dia freak banget, gak jelas. Tapi lu juga gak berani ngomong ke dia. Akhirnya ngomong, akhirnya kita lewat chat. Kayak gitu deh. Lu protes kayak, lu kenapa tadi kayak giniin gue gitu. Iya, tapi udah lama sih kayak gitu dia. Tapi kayak aku mulai kesel tuh sudah kelas 9-an gitu. Oh soalnya udah gede gak sih, udah jadi udah lumayan puber. Iya. Jadi kayak udah ngerti. Terus pas itu setelah lu ngomong kalau lu gak suka sama perlakuan dia, respon dia tuh kayak gimana? Gak terima dia. Dia gak terima, dia kayak attitude tuh kayak gue benar, lu siapa gitu. Ini bos gue ya? Iya, dianya kayak lu siapa sih nyalahin gue. Terus dianya kayak gak mau ngaku dia salah. Terus dianya malah yang marah ke aku yang disalahin. Terus habis dia kayak gitu, dianya punya teman-teman di sana kan. Terus dia tuh kerjaannya, dia pernah bilang ngechat ke gue bilang ini, gue ngechat lu cuma buat nyombong-nyombongin teman gue aja. Dia ngomong kayak gitu. Terus dia beneran nge-SS friend groupnya itu, nge-chat friend groupnya terus ngirim ke gue. Terus dia bilang gini, lihat deh seru banget. Jahat banget, sumpah. Gak lo balas. Lu balas Gue juga bilang, gitu. Jadi kayak dia nyombongin sama teman-teman barunya yang menurut dia tuh seru. Iya. Sih udah konteks banget. Iya. Jadi apaan banget sih Najis. Ya berarti dia nganggepnya lu gak punya temen gitu. Sebenarnya tuh awal pas kelas 9 itu dia tuh masih temenan sama gue gara-gara gue dapet teman duluan, dia belum dapet teman. Terus dia masih mau temenan sama gue gara-gara dia belum punya teman. Pas gue punya teman, gue masih ngeladenin dia. Pas dia punya teman, dia nggak ngeladenin gue gitu. Jadi kayak mempergunakan Alfi ya. Iya. Parah banget. Terus gimana cara kayak, ini kan lo udah kayak gitu, dia kayak udah bilang dia nggak terima. Terus gimana cara lo menghadapi dia kayak gitu? Ya tipikal lah, cut off, gue cut off. Gue kayak apaan sih lu, freak terus Blok. Berarti sekarang udah gak kontak-kontak. nggak kontak lagi, dia ngechat gue di IG. Ya, blok semua. Terus gue unblock lagi, sekarang masih chat-chatan lagi, tapi cuma kayak ngomong cuma jarang banget. Berarti Kayak buat main game atau gimana doang. berarti sekarang udah cool gitu ya. Iya, tapi dia masih nyebelin dikit. Masih ada sifat-sifatnya gitu. Kayak kalau lo diajak hangout lagi jangan lo. Iya, gue udah distance lagi kalau dia mau hangout. Enggak, mau males. Lagi miskin gue. Kalau lu lagi miskin ya, padahal Iya. padahal iya banget. Enggak, alasan doang. Kalau gue beneran lagi miskin.
Enggak, dia pun hangout sama yang lain. Tapi akhirnya lo berhasil kan nge-cut off dia. Iya, gue masih distance sama dia, tapi masih ngomong. Tapi gimana perasaannya kayak setelah cut off dia gitu? Lega, enak banget Alhamdulillah. rasanya. Kayak beban-beban hidup tuh udah hilang. Bener-bener belajar. Iya. Udah shopping bag. Kalau Elora sekarang masih kontekan ya sama yang teman-teman yang dulu? Sebenarnya mereka sekarang kayak mungkin udah dewasa, lebih dewasa dari dulu kan. Juga kayak ya udah biasa aja, terus ya udah better sih mereka ke gue sekarang. Cuman tetap aja gue ngeliat mereka yang udah ngebully gue kayak gitu, gue pasti kayak iya apa sih awkward gitu. Tempat mereka minta maaf nggak sih? Iya. Apa yang mereka ngelakuin dulu? Enggak, tapi mereka kayak udah ngebuktiin kalau ya udah kita udah friend aja gitu. Tapi mereka kayak ngeliatin gak kalau mereka tuh merasa bersalah gitu. Nah nih ya, gue cerita ya. Dulu kan gue tahu K-pop duluan kan di area kelas gue itu. Gue tahu dari teman-teman les gue. Itu pun gue belum megang HP, makanya gue masih bilang anak gak update gitu lah. Terus gue ya tahu anak freak yang dance sendiri kalau ada K-pop. Dulu tuh pas sempat kayak gitu, terus kayak yaudah gue dance terus kayak mereka bilang apa sih pamer banget, apa sih freak banget. Dan sekarang mereka semua K-popers Selna. Tapi terus sekarang malah jadi nggak kayak popers ya? Enggak, Lu jadi kayak anime kan? tapi udah enggak sih. Oh enggak, berarti sekarang udah apa nama sukanya? Netral semuanya. Oh udah suka namanya. Jadi semua tahu ya. Normies. Tapi kalau misalkan anak SD gitu, pasti kan kayak ada gitu yang memicu mereka jadi orang-orang kayak gitu nggak sih? Kayak menurut kalian kenapa teman-teman kalian dulu tuh kayak gitu, kayak bersikap kayak gitu? Kalau Alfi dulu kan kayak disuruh-suruh gitu kan? Kayak menurut lo kenapa dia ngelakuin itu kalau? Gara-gara tuh pas gue lihat kan gue sering ke rumah dia kan. Ternyata dia tuh orangnya kayak spoiled brat gitu. Dia tuh spoiled banget, apa-apa kayak iya digituin. Jadinya pas temanan juga dianya semaunya dia aja kayak gimana. Oh kayak anak mami gitu ya, Iya, anak apa-apa mami banget. disediain gitu. Iya. Kayak kalau gue mau kayak gitu. Oh kalau misalkan ditolong kayak kenapa lu nolak gue gitu? Iya, I want it, I got it. Oh. Kalau Elora, Jadi pertanyaannya apa? kalau kenapa gitu kayak teman-teman lo bisa? Oh, jadi kan pasti di geng pembeli itu pasti ada ketuanya gitu lah, istilahnya yang paling tinggi kan. Nah, gue lihat ternyata dia backstory-nya itu orang tuanya divorce. Terus apa namanya? Dia saudaranya banyak gitu loh. Jadi kayak dia kalau nggak salah anak bungsu juga. Terus kurang perhatian ibunya. Terus dia tuh tinggal sama kalau nggak salah kakeknya atau omnya gitu. Terus ibunya tuh kerja terus dan bokapnya juga nggak di rumah. Karena kan udah pisah kan. Terus bokapnya kayaknya udah nikah lagi. Terus habis itu ibunya tuh benar-benar kerja yang pulang tuh kayak sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Berarti kalau misalkan kita dengar dari cerita narasumber kita hari ini, dua-duanya tuh orang-orang yang toxic ini backstory-nya itu kurang lebih itu dari keluarga kan. Tapi selain dari keluarga itu sebenarnya juga bisa dari teman ke teman gitu. Kayak mereka bergaul sama orang yang emang pada dasarnya kelakuannya itu udah buruk, terus akhirnya makin kayak komunikasi lama-lama kan berarti kayak terpengaruh kayak gitu kan. Apalagi kalau misalkan anak SD gitu gampang banget Iya terpengaruh benar. sih. Apalagi dari lingkungan apa yang mereka dengar sama apa yang mereka lihat, dan mereka tuh masih dalam masa kayak mereka mengikutin apa yang orang lakukan ya kan. Jadi tuh mereka kayak gitu. Ya kayak mereka sekali lihat tuh kayak oh ini menarik terus kayak diikutin ya kan. Betul. Tapi misalnya nih, kalau misalkan, tapi pernah gak sih kayak ngasih perlawanan ke mereka yang dibully? Ya mereka yang ngebully gitu. Pasti pernah, cuman kayak semenjak itu gue nggak berani, saya kayak istilahnya dibacotin gitu kan. Jadi adu omong gitu. Terus ya pokoknya gue bilang, kenapa kalau gue nggak punya handphone, gue nggak update, terus ya gue lagi fokus belajar gitu loh. Terus kayak ya udah mereka bilang, ya terus lu tau K-pop kayak gimana, lu cuma ikut-ikutan teman daerah gitu. Oh, jadi adu mulut ya. Emang anak Kayak kalau suara gitu ya kan. kalau suara kayak dia jadi ciut. Tapi kan sekarang kita udah SMA nih kan, udah masuk kayak ke lingkungan baru. Menurut kalian kalau di SMA ini lingkungannya better atau kayak gimana? Alfi? Kalau kata gue sih jauh better sih. Soalnya kayak lebih banyak yang sefrekuensi gitu, lebih enak gitu, orang-orangnya juga nggak rusuh gitu, nggak entitled gitu loh.
kayak ya udah kita down to earth aja. Berarti lo lebih nyaman kayak dengan teman yang baru sekarang gitu. Iya, daripada dulu kan. Kalau Gue juga jujur jauh banget lebih better. Gue ngerasa banget disayang di sini. Sebenarnya waktu SMP gue juga udah semakin better kan. Cuman karena COVID gitu kayak gue jarang banget interaksi langsung gitu kan. Pasti lewat chat atau call atau gimana ya. Jadi nemu yang benar-benar pas banget tuh di SMA. Iya, asik. karena di SMA tuh kita kayak udah lebih ngerti gak sih, kayak udah bisa lebih nyaring kayak apa yang baik, apa yang buruk gitu kan. Jadi kayak pertemanannya juga bisa lebih di filter lagi gitu kan. Kayak oh yang ini orang kayak ngasih bad influence ke gue, jadi kayak mending gak usah temen sama dia, terus kayak pindah kayak orang lain. Jadi kita bisa nyiptain kayak healthy relationship sama teman-teman gitu kan, yang kayak saling nemenin belajar atau kayak gitu. Ya apalagi semakin kita beranjak dewasa, kita juga pola pikir kita kan jadi mulai berubah juga kan. Jadi kita jadi tahu gimana cara ngadepin orang-orang yang kayak gitu, dan gimana kita berperilaku kepada mereka gitu kan. Jadi udah beda sekarang. Iya. Alhamdulillah ya, lebih sehat gitu hubungannya. Nah, hari ini kan kayak pembahasan kita udah seru banget gak sih? Kayak kita udah banyak dengar cerita dari narasumber-narasumber kita, terus kita jadi kayak tahu kalau misalkan dari SD juga tuh udah bisa nimbulin yang namanya pembulian ya kan. Nah, kayak kita juga bisa ambil kayak pelajaran untuk self love gitu ya kan. Kayak kita mencintai diri sendiri lah, untuk kayak jangan pernah takut kayak kita untuk ngebela diri sendiri, karena kalau bukan kita kan siapa lagi kan. Nah, makasih banyak untuk Elora sama Alfi waktunya hari ini, cerita-ceritanya. Kita bisa tahu banyak hal banget dari kalian. Kita juga bisa belajar gimana kita bisa nge-filter teman-teman kita lagi dan cara ngadepin mereka ya kan. Nah, makasih juga udah mau sharing gitu kan. Masih banyak udah sharing dan mau hadir. Iya, mau hadir di waktu kali ini. Jadi di rumah nggak ngapain? Iya, lebih gabut di rumah. Bener. Jujur cerita hari ini sebenarnya seru sih. Kita juga bisa cari pengalaman dan kita tahu apa sih jadinya Kayak cerita-cerita di luar yang cerita. kita nggak tahu gitu kan. Karena kan kita pikir kayak selama ini anak SD mau ngapain sih, masa iya ada gitu doang. Tapi kan ternyata ada gitu. Tapi juga dari zaman sekarang sih jadinya kayak pembulian tuh jadi dinormalisasikan gara-gara mereka yang berkuasa gitu ya sih. Karena banyak banget sekarang gue lihat di berita-berita gitu tuh kan kayak pembulian anak SD bahkan sampai bunuh diri itu banyak banget. Dan menurut gue itu Sangat disayangkan. disayangkan. Nah ini kan kita udah kelar nih podcast yang tentang toxic friendship. Ya. Kira-kira podcast selanjutnya tentang apa sih? Oke, tema podcast selanjutnya sebenarnya kita belum nentuin pastinya sih, cuman kita pasti udah ada gambaran. Tapi kan kayaknya lebih seru kalau misalkan kita nanya ke sobat sulu lainnya ya kan, kayak saran-sarannya kayak gimana gitu. Gimana tuh caranya biar mereka bisa nyaranin ke kita? Pantengin terus sosial medianya MPK SMA Solo. Kita ada IG sama TikToknya, jangan lupa buat di follow. Nih, jangan lupa di follow. Spotify, YouTube, IG, IG, TikTok, semuanya sosial media kita. Yeay! Terima kasih semuanya yang udah dengerin podcast kita. Selamat liburan dan see you. Bye-bye.